kelompok 7 dari mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar yang akan membahas tentang anatomi sistem peredaran jantung. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri, Putri Eza Natasha dari tingkat 1B. Saya Mutiara Sapitri dari kelas 1B. Saya Zafira dari tingkat 1B. Saya Zafira Kuratu Ain dari tingkat 1B. Dan saya Sohailia dari tingkat 1B. Baik, di sini kami akan langsung menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem peredaran jantung di tubuh manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi jantung. Jantung merupakan organ berotot yang berfungsi sebagai pompa utama di sistem dalam kardiovaskular. Jantung memompa darah secara terus-menerus ke seluruh tubuh untuk mengantarkan oksigen dengan nutrisi serta membawa sisa metabolisme yang ada di tubuh. Jantung berada di rongga dada, tepatnya di mediastinum, terdiri dari paru-paru kanan, paru-paru kiri, dan ada jantung di tengahnya. Seperti video yang ada di sebelah kiri saya. Ukuran jantung lebih kurangnya sebesar kepalan tangan orang dewasa. Lalu untuk selaput dan lapisan dinding jantung, jantung dilindungi oleh perikardium yang terdiri atas perikardium parietalis dan perikardium visceralis. Di antara kedua lapisan tersebut terdapat cairan perikardium yang berfungsi mengurangi gesekan saat jantung berdenyut. Dinding jantung terdiri atas 3 lapisan, yaitu epikardium, lapisan paling luar yang berfungsi melindungi jantung, lalu ada miokardium, lapisan otot yang berfungsi melakukan kontraksi untuk memompa darah, lalu ada endokardium, lapisan paling dalam yang berfungsi sebagai melapisi ruang jantung. Lalu untuk ruang-ruang jantung sendiri ada 4 ruang jantung, seperti foto di sebelah kiri saya ada atrium kanan yang berfungsi sebagai menerima darah rendah oksigen dari seluruh tubuh. Lalu ada ventrikel kanan memompa darah menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Lalu ada atrium kiri yang menerima darah kaya oksigen dari paru-paru. Lalu ada ventrikel kiri yang memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Aorta adalah pembuluh darah terbesar yang ada di tubuh manusia. Ruang jantung sendiri dipisahkan oleh septum interatrial dan septum interventrikular yang berfungsi untuk mengurangi risiko bercampurnya darah kaya oksigen dengan darah rendah oksigen. Selanjutnya ada katup jantung. Katup jantung berfungsi menjaga aliran darah tetap satu arah dan mencegah aliran balik. Katup jantung tersebut terdiri atas katup trikuspid antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Lalu katup pulmonal antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis. Selanjutnya, katup mitral dan bikuspid antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Lalu, katup aorta antara ventrikel kiri dan aorta. Selanjutnya, pembuluh darah utama. Pembuluh darah utama yang berhubungan dengan jantung yaitu meliputi vena cava superior dan inferior, yaitu membawa darah rendah oksigen dari tubuh ke atrium kanan. Lalu, arteri pulmonalis membawa darah rendah oksigen ke paru-paru. Selanjutnya, vena pulmonalis membawa darah kaya oksigen ke paru-paru atrium kiri. Dan yang terakhir, aorta membawa darah kaya oksigen dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, dan ventrikel kiri. Atrium kanan menerima darah yang rendah oksigen dari seluruh tubuh melalui vena, kemudian mengalirkannya ke ventrikel kanan. Ventrikel kanan selanjutnya memompa darah menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk mendapatkan oksigen. Atrium kiri menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis, kemudian meneruskannya ke ventrikel kiri. Ventrikel kiri memiliki fungsi memompa darah beroksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, di sini cara kerja jantung berlangsung dalam 2 fase, yaitu fase yang pertama itu sistol, saat jantung berkontraksi dan memompa darah. Dan fase yang kedua yaitu diastol, saat jantung relaksasi dan terisi kembali oleh darah. Nah, proses ini berlangsung secara terus-menerus dan teratur untuk mempertahankan sirkulasi darah dalam tubuh kita. Selain memompa darah ke seluruh tubuh, jantung juga membutuhkan oksigen dan nutrisi agar dapat bekerja dengan baik. Oksigen dan nutrisi tersebut disalurkan oleh pembuluh darah yang disebut arteri koroner, yaitu arteri koroner kanan dan arteri koroner kiri. Kedua arteri ini berasal dari aorta dan mengalirkan darah ke otot jantung dan miokardium.
Karena itu, kesehatan pembuluh darah koroner sangat penting untuk menjaga fungsi jantung. Jika pembuluh darah koroner terganggu, otot jantung tidak akan mendapatkan cukup oksigen. Cara menjaga kesehatan jantung dapat dilakukan dengan menerapkan pola makan sehat, rutin berolahraga, tidak merokok, serta mengontrol tekanan darah, kadar kolesterol, dan gula darah. Selain menjaga gaya hidup sehat, kita juga perlu mengenali tanda-tanda gangguan jantung seperti nyeri atau tertekan di dada, sesak napas, pusing, dan keringat berlebihan. Jika gejala tersebut muncul, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan agar dapat ditangani sedini mungkin.